Dia melihat nih ada beberapa orang yang tergeletak dengan kondisi berlumuran darah. Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gua Rico, host dari channel Mbah Manto. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Dalam video kali ini gua mau ngebahas tentang sejarah. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, alangkah baiknya buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe ke channel ini. Dan buat kalian yang udah subscribe, gue ucapin terima kasih. Langsung saja kita pergi ke ceritanya. Jadi, kisah ini berasal dari sebuah sumur yang bertempat di Pondok Gede, Jakarta. Sumur itu memiliki kedalaman 12 meter dengan diameter 75 cm. Sumur itu merupakan saksi bisu atas kejadian pilu sekaligus memprihatinkan bagi bangsa Indonesia. Mungkin sebagian dari kalian udah gak asing dengan tempat ini, tapi buat kalian yang belum tahu, gue kasih tahu nih. Lubang Buaya, tempat itu adalah tempat saksi bisu kekejaman PKI atau Partai Komunis Indonesia. Kenapa bisa muncul nama Lubang Buaya? Jadi gini, dulu itu konon di sekitaran kali Pondok Gede itu ada buaya-buaya putih. Menurut ceritanya begitu. Dan terbentuklah nama Lubang Buaya. Lubang Buaya ini merupakan tempat pembantaian pada tanggal 30 September 1965. Dalam tragedi itu gugur 7 pahlawan revolusi dan dibuang ke dalam sumur tersebut, lalu ditimbun untuk menghilangkan jejak. Jadi bosku, sebelum G30 SPKI itu terjadi, PKI atau Partai Komunis Indonesia telah melakukan persiapan dengan melatih pemuda rakyat dan juga Girwani. Girwani itu apa? Girwani itu adalah Gerakan Wanita Indonesia yang aktif pada tahun 1950 sampai dengan 1960. Awal mula terbentuknya Girwani ini di tahun 1950. Dan asal kalian tahu, kelompok ini memiliki anggota 6.500 orang. Dan tepat pada tahun 1957, organisasi ini memiliki hubungan yang erat dengan PKI. Kalau pemuda rakyat apa bang? Jadi gini, pemuda rakyat itu adalah sayap dari PKI. Dulu organisasi ini dibentuk dengan nama Persindo atau yang memiliki kepanjangan Pemuda Sosialis Indonesia. Pertama kali terbentuknya organisasi ini atas inisiatif Menteri Pertahanan saat itu Amir Syarifuddin. Dulu organisasi ini diperuntukkan bagi Pemuda Sosialis Indonesia atau PSI. Nah, setelah itu ada kongres besar pada tanggal 10 November sampai dengan 11 November 1945. Tujuannya untuk mempersatukan 7 organisasi setempat. Jadi, dengan begitu, organisasi ini keanggotaannya bertambah menjadi semakin banyak, yaitu sekitar 25.000 orang. Dan organisasi ini juga merupakan yang turut serta dalam perjuangan untuk merebut revolusi nasional kemerdekaan Indonesia, atau lebih tepatnya merebut kemerdekaan bangsa kita, bangsa Indonesia. Jadi, dalam peristiwa G30 SPKI itu gugur 7 pahlawan revolusi. Gua sebutin namanya satu persatu. Jenderal Ahmad Yani, Maijen R. Suprapto, Maijen MT Haryono, Maijen S. Parman, Brigjen D.I. Panjaitan, Brigjen Sutoyo Siswodiharjo, dan yang terakhir Letu Pir Andreas Tandean. Gak ada salahnya kalau kita sejenak merenung untuk mendoakan agar arwah para pahlawan yang telah mendahului kita gugur di medan perang tenang dan diterima segala amal perbuatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Amin. Jadi bosku, para pejuang revolusi ini dibantai oleh PKI dan dimasukkan ke sumur, disusul dengan rentetan peluru mengarah ke sumur tersebut
yang otomatis sumur itu berisi 7 pahlawan revolusi dan ditembaki dari atas. Lalu ditimbun sumur itu dengan daun-daun kering, sampah, tanah, sampah lagi, daun kering, dan terakhir ditancepin pohon pisang untuk menghilangkan jejak dari perbuatan keji PKI. Kok bisa tahu bang kalau para pahlawan revolusi itu dikubur di sumur lubang buaya? Jadi gini bosku, jangan panik, gue jelasin. Dulu itu ada saksi hidup yang mengetahui hal tersebut, dan alhamdulillah beliau selamat dan melapor kepada negara. Jadi terciumlah perbuatan dari PKI itu. Oke, gini ceritanya, gini, dengerin, simak baik-baik. Pada waktu itu tepat pada tanggal 30 September 1965, ada seorang polisi yang sedang berpatroli seperti biasa, tepatnya pada waktu malam hari. Polisi itu mendengar ada suara tembakan diikuti dengan rentetan letusan atau rentetan peluru. Sumber suara itu berasal dari kediaman Jenderal DI Panjaitan. Jadi waktu itu kan yang patroli namanya Pak Sukitman ya, Pak polisi itu. Beliau berpatroli menggunakan sepeda ontel atau sepeda kayu. Pada saat itu polisi yang berprestasi mendapatkan hadiah sepeda. Nah, beliau nyamperin ke kediaman atau sumber suara kan. Nah, pas lagi memacu sepedanya, Pak Sukitman dihadang oleh sekelompok orang. Beliau ditodong dengan senjata. Dan orang itu berkata, "Turun, lempar senjata, dan angkat tangan." Tanpa pikir panjang, Pak Sukitman langsung turun dan melemparkan senjatanya. Lantas dia langsung angkat tangan. Begitu angkat tangan, langsung ditangkap sama orang-orang tadi atau sekelompok orang tadi. Ditahan, dia diikat tutup matanya gini. Dimasukin dia ke mobil, didorong gitu aja. Ditaruhnya nih di kolong gitu, di dashboard. Lu tahu kan, yang ini supir, ini penumpangan, yang kernet lah. Di bawahnya itu ditaruh di situ. Nah, pas lagi jalan, Pak Sukitman ini inget. Kan dia biasa patroli di daerah itu ya. Dia inget ke arah mana mobil itu melaju. Pak Sukitman inget kalau mobil itu bergerak ke arah Walter Mongsidi. Terus melaju sampai ke Mampang. Setelah sampai Mampang, beliau nggak ingat lagi mobil jalan kemana karena mungkin udah terlalu jauh. Sampai di lokasi, iketan matanya nih dibuka, penutup matanya dibuka. Keadaan kan udah mulai pagi itu, jadi samar-samar gitu kan. Jadi orang-orang itu kelihatan samar-samar gitu. Lalu ada yang ngomong, "Yani wis tak pateni." Artinya adalah Yani sudah dibunuh. Nah kan belum tahu nih, belum jelas siapa nama Yani itu. Nggak lama setelah itu datang seorang tentara, datang menghampiri Pak Sukitman. Lalu diseret lah beliau ini, diseret, dibawa ke atasan tentara itu. Tentara itu ngomong, pegawai jenderal ditawan. Jadi rupanya Pak tentara itu mengira kalau Sukitman ini adalah pegawai dari Jenderal DI Panjaitan. Dengan insting polisinya, Pak Sukitman mengawasi keadaan sekelilingnya. Dia melihat nih ada beberapa orang yang tergeletak dengan kondisi berlumuran darah. Setelah itu Sukitman didorong ke sebuah tempat, lebih tepatnya di teras gitu. Di situ dia melihat ada sekelompok orang yang mengelilingi sebuah lubang atau sumur. Di situ ada tubuh manusia yang dilempar ke sumur tersebut, lalu diikuti dengan rentetan peluru, tembakin ke dalam. Orang-orang yang berada di sekelilingnya itu berteriak saat tubuh itu dimasukkan, terus ditembakkan. Orang-orang itu pada teriak gini, "Ganyang kabir, ganyang kabir." Kan posisi itu masih gelap, jadi belum jelas siapa dan ngapain, belum jelas siapa pelakunya dan siapa yang ditawan kan belum kelihatan nih. Nah di situ Pak Sukitman ngelihat masih ada tawanan yang masih hidup dengan bintang 2 di pundaknya. Sepertinya Sandra ini dipaksa untuk menandatangani sesuatu yang tertulis gitu. Sandra ini dipaksa buat nandatanganin, tapi Sandra ini kayaknya nggak mau dan berusaha melawan. Karena si Sandra
nggak mau buat nanda tanganin, dimasukinlah tubuh itu ke sumur, lalu diikuti dengan berondongan peluru ke arah sumur itu. Dan akhirnya sumur itu pun ditimbun dengan sampah tanah lagi, dan ditanami pohon pisang. Di situ Pak Sukitman melihat Letkol Untung. Jadi Letkol Untung ini adalah otak daripada kejadian kelam dalam sejarah militer yang merenggut nyawa 7 pahlawan revolusi. Kemudian datang seorang Cakrawirawa yang menghampiri Sukitman lalu berkata, "Kamu gak usah takut, kita ini satu nasib. Kita beli kaos oblong saja gak mampu, sedangkan para jenderal itu pintunya terbuat dari emas. Mereka yang menyebut dirinya sebagai Dewan Jenderal akan membunuh presiden pada 5 Oktober. Orang yang dari Cakrawirawa itu ngomong gitu karena menganggap bahwa Sukitman ini bukan musuh. Jadi teman seperjuangan lah, senasib gitu mereka itu. Orang itu berkata lagi, "Kamu kan tahu, tugas dari Cakrawirawa adalah menjaga dan melindungi presiden." Berselang sekitar 1-2 jam dari kejadian itu, radio itu menyiarkan, "Siapa yang mendukung G30 SPKI akan mendapatkan kenaikan jabatan." Setelah situasi agak tenang, Sukitman dipanggil oleh Letu Dul Arif. Jadi orang yang dari Cakrawirawa itu bernama Dul Arif. Sukitman diajak ke Halim. Tapi sampai Gedung Penas, iring-iringan pasukan itu turun. Nah, yang tersisa kan Dul Arif sama Sukitman. Pas pada malam harinya, Pak Sukitman ini diajak sama seorang yang sedang mengawasi tawanan gitu. Orang itu berkata, "Ayo ikut saya." "Kemana?" jawab Sukitman. Lalu orang itu menjawab, "Ke lubang buaya, tempat para jenderal itu dibunuh." Lalu pergilah mereka ke lubang buaya. Orang yang mengajak Sukitman itu bernama Iskak, lebih tepatnya Kopral Iskak. Jabatannya kopral gitu. Jadi tujuan mereka pergi ke lubang buaya itu untuk mengambil nasi. Selesai mengambil nasi, mereka balik lagi buat dibagi-bagiin ke para penjaga. Dibagi-bagiin, setelah selesai membagi-bagiin, nggak sengaja Sukitman ini tertidur di bawah mobil. Pas bangun, Pak Sukitman ini sendirian, nggak ada orang lagi di situ. Keadaan itu dimanfaatkan oleh Pak Sukitman buat kabur. Dia melapor ke RPKAD. Jadi RPKAD itu adalah Resimen Para Komando Angkatan Darat yang sekarang memiliki nama Kopassus atau Komando Pasukan Khusus. Selesai melapor perbuatan PKI kepada RPKAD, Sukitman dan RPKAD dibantu warga menyisir lokasi di mana tempat para jenderal itu dikubur. Para pasukan Sukitman dan dibantu warga menggali tanah. Jadi pas gali tanah gitu yang diyakini itu yang buat ngubur para jenderal, pas kedalaman 8 meter, orang yang menggali itu mencium bau busuk atau aroma busuk dari bawah tanah. Lalu dengan semangat mereka tetap melanjutkan penggalian, cara bergantian dengan para pasukan dan juga warga. Akhirnya setelah sampai kedalaman 12 meter, seorang personil dari RPKAD ini menemukan kaki yang tersembul dari tanah, diselimuti rasa sedih dan kalut. Para pasukan tetap melanjutkan penggalian dan mengevakuasi para jenazah yang dikubur di lubang buaya. Tepat pada kedalaman 12 meter, terlihat jelas para jenazah korban dari kekejaman PKI. Semenjak kejadian itulah, tempat itu sekarang disebut dengan nama Sumur Lubang Buaya atau Lubang Buaya. Jadi pada setiap 30 September pasti ada peringatan untuk mengenang jasa para pahlawan revolusi yang gugur akibat kekejaman PKI. Jadi begitulah kurang lebihnya cerita pada video kali ini. Kalau ada kesalahan gua mohon maaf, dan ada sedikit pesan dari gua. Hargailah perjuangan para pahlawan yang telah berkorban nyawa demi kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Jadi berkaryalah dengan sebaik mungkin.
setidaknya jangan membuat nama Indonesia ini menjadi hancur. Oke bosku, sekian dari gua Riko undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.